Indonesia can be the host in some day. Come on, Indonesia, you have the population almost 200. Apa jadinya kalau ucapan mengejutkan keluar dari mulut Madam Pang, sosok paling berpengaruh di sepak bola Thailand? Satu kalimat darinya mampu membuat publik Asia Tenggara terdiam, dan kini semua mata langsung tertuju pada timnas Indonesia U17. Apa sebenarnya yang ia katakan hingga membuat banyak orang penasaran? Nama Madam Pang tentu sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Asia Tenggara. Sosok wanita elegan yang dikenal sebagai pemimpin penuh strategi di Federasi Sepak Bola Thailand itu selalu menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, bukan Thailand yang menjadi sorotan, melainkan Indonesia U17 yang sukses membuat Madam Pang terkejut bukan main. Setelah menyaksikan kemenangan Garuda Muda melawan Uzbekistan, serta hasil imbang melawan Tajikistan yang notabene adalah juara bertahan Piala Asia U17, Madam Pang tak bisa menahan rasa kagumnya. Baginya, apa yang ditunjukkan Indonesia adalah sebuah kejutan besar yang bahkan tak diperkirakan oleh banyak pengamat. Uzbekistan selama ini dikenal sebagai raksasa di level junior Asia. Dengan gaya bermain disiplin, fisik yang tangguh, dan mental juara, mereka dianggap momok bagi banyak tim. Namun siapa sangka, Indonesia justru mampu menumbangkan mereka dengan skor 2-0, sebuah hasil yang sangat luar biasa. Menurut Madam Pang, kemenangan tersebut adalah bukti nyata bahwa timnas U17 asuhan Nova Arianto sudah berkembang pesat. Apa yang ditanamkan Nova bukan hanya sekadar strategi teknis, tetapi juga mental bertanding dan stamina yang begitu kuat. Nova Arianto sendiri disebut-sebut banyak mengambil ilmu dari Shin Tae-yong. Pelatih senior timnas Indonesia itu memang dikenal disiplin, keras, dan modern dalam memoles anak asuhnya. Kini, hasil kerja keras itu bisa dirasakan di level usia muda. Madam Pang menilai, permainan Indonesia U17 bahkan sudah mirip dengan gaya khas sepak bola modern. Kombinasi antara tiki-taka yang rapi dan long ball yang efektif. Akurasi umpan mencapai 90%, sesuatu yang sangat jarang terlihat di level U17. Berkat akurasi tinggi itu, para penyerang Garuda Muda dengan mudah bisa mendapatkan peluang emas. Striker-striker Indonesia pun tampil percaya diri dan mampu mengeksekusi peluang menjadi gol. Lebih dari itu, koordinasi antara lini belakang, tengah, dan depan terlihat begitu solid. Tidak ada jarak yang renggang antar pemain, semuanya kompak bergerak seperti satu kesatuan. Stamina juga menjadi sorotan penting bagi Madam Pang. Menurutnya, sejak menit awal hingga akhir pertandingan, para pemain Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tempo permainan tetap stabil, intensitas tidak menurun, dan konsentrasi tetap terjaga. Hal ini membuat Indonesia terlihat seperti tim yang matang secara fisik dan mental. Padahal, biasanya di level U17, banyak tim yang mudah goyah di menit-menit akhir. Bagi Madam Pang, ini bukan hanya kemenangan biasa, tetapi sebuah sinyal bahwa Indonesia sudah menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mulai diperhitungkan di level Asia. Ia juga memberikan ucapan selamat secara khusus atas kemenangan melawan Uzbekistan. Menurutnya, tim asal Asia Tengah itu dikenal keras dan sulit ditaklukkan, sehingga hasil tersebut semakin menambah gengsi Garuda Muda. Tak lupa, Madam Pang juga memberi semangat kepada para pemain muda Indonesia. Ia mengatakan bahwa perjalanan masih panjang, tetapi apa yang sudah ditunjukkan adalah pondasi kuat untuk masa depan. Baginya, Piala Kemerdekaan 2025 ini menjadi ajang yang sangat penting. Turnamen ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga tolak ukur seberapa besar kekuatan sepak bola muda Indonesia saat ini. Publik Indonesia pun mulai percaya bahwa Garuda Muda benar-benar siap menuju Piala Dunia U17. Bukan hanya sekadar peserta, tapi juga berpotensi membuat kejutan besar. Madam Pang juga menyoroti bagaimana semangat supporter Indonesia memberi energi tambahan bagi para pemain muda. Dukungan penuh stadion membuat atmosfer semakin membara dan menular ke dalam lapangan. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci. Menurutnya, kemenangan demi kemenangan harus dijaga dengan persiapan matang agar Indonesia tidak hanya bersinar sesaat. Partai berikutnya melawan Mali disebut sebagai ujian terakhir. Mali dikenal sebagai tim kuat dari Afrika dengan fisik luar biasa. Jika Indonesia mampu menaklukkan mereka, maka gelar juara Piala Kemerdekaan sudah di depan mata. Madam Pang menegaskan bahwa laga melawan Mali akan menjadi titik balik. Jika berhasil menang, maka Indonesia akan benar-benar membuktikan diri sebagai tim yang siap di panggung internasional. Banyak pengamat Asia pun mulai melirik Indonesia. Mereka tidak lagi meremehkan, melainkan mulai mengakui bahwa Garuda Muda adalah kekuatan baru. Pujian ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Nova Arianto dan anak asuhnya. Namun, di sisi lain,
Ada tanggung jawab besar untuk menjaga performa tetap konsisten. Nova Arianto sendiri terlihat tenang menanggapi semua sorotan. Baginya, yang terpenting adalah fokus ke pertandingan berikutnya dan tidak cepat puas. Para pemain muda juga semakin percaya diri. Mereka sadar bahwa kini mata Asia tertuju pada mereka, dan itu menjadi energi positif untuk tampil lebih baik. Atmosfer di ruang ganti pun begitu optimis. Para pemain saling menyemangati, pelatih memberi motivasi, dan seluruh tim bekerja sebagai keluarga. Banyak yang meyakini, dengan dukungan penuh rakyat Indonesia, Garuda Muda bisa benar-benar menutup piala kemerdekaan dengan gelar juara. Madam Pang pun menutup komentarnya dengan doa dan harapan terbaik untuk Indonesia. Baginya, keberhasilan Indonesia adalah kabar baik bagi Asia Tenggara, karena menambah daya saing kawasan di level Asia kini, tinggal menunggu partai terakhir. Jika Garuda Muda berhasil menumbangkan Mali, maka Indonesia tidak hanya juara piala kemerdekaan, tetapi juga juara di hati jutaan rakyatnya. Kemenangan ini bisa menjadi titik awal perjalanan besar. Sebuah awal dari mimpi besar Indonesia untuk tampil dan bersinar di Piala Dunia U17. Dan pada akhirnya, cerita ini akan menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan doa bisa membawa Garuda Muda terbang lebih tinggi, hingga akhirnya menjadi kebanggaan bangsa.